Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita berada di hari-hari yang mulia. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar." Qila, "Wala al-jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai'in." Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah melainkan 10 hari ini, mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Melebihi jihad ya Rasulullah, melebihi berjihad di jalan Allah. Kalau Anda beramal soleh pada hari-hari ini, mungkin bersedekah, makan pagi, makan siang, atau makan malam, atau bersedekah 50.000 atau 10.000 kepada tetangga, anak tetangga yang sedang membutuhkan. Di sisi Allah lebih baik daripada Anda pergi perang di jalan Allah. Kalau sedekahnya hari ini. Kecuali yang tidak bisa dilampaui dengan amal soleh pada hari ini adalah berjihad fi sabilillah, di mana dia pergi berjihad membawa diri dan seluruh hartanya dan mati syahid, semua hartanya habis. Ini yang melampauinya. Tapi kalau perang berjihad pulang luka-luka tapi masih hidup, ini lebih baik Anda beramal soleh pada hari-hari ini. Maka Allah menghendaki waktu dan tempat yang Allah lipat gandakan perbuatan kita. Seperti Allah lipat gandakan perbuatan di malam-malam Ramadan, terutama di 10 akhir. Allah lipat gandakan juga pada siang hari di awal 10 Zulhijjah ini. Nanti pada 9 Zulhijjah, kalau dengan penanggalan kita hari Kamis ini berarti insyaallah ya, akan ada hari paling mulia 1 tahun. Dinamakan dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Di mana Allah Azza wa Jal yadnu ilal ardi. Allah turun mendekat ke bumi, membanggakan seluruh orang-orang yang ada di padang Arafah kepada para malaikatnya. Allah mengatakan, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku berada di padang Arafah tersebut. Dalam mereka ada atauni su'asan ghubra. Mereka datang kepadaku dengan rambut yang kusut dan pakaian yang berdebu. Qalu, para malaikat mengatakan, yastaghfirunak wa yasta'izuna min narik. Mereka meminta ampun kepadamu ya Allah, menginginkan rahmatmu, menginginkan surgamu, dan meminta untuk dijauhkan dari nerakamu. Kata Allah, apakah mereka sudah melihat surgaku? Sudah melihat nerakaku?
Malaikat menjawab, belum ya Allah. Kalau mereka sudah melihatnya, pasti mereka akan lebih berharap lagi kepada surgaku dan akan menjauh lagi dari nerakaku. Maka Allah mengatakan, ampunkan semua dosa orang yang ada di tempat tersebut, di Arafat tersebut. Maka ini hari yang mulia, hari di mana Allah menyelamatkan manusia paling banyak dari api neraka pada hari-hari tersebut. Pada hari Kamis insyaallah, hari Arafat. Kita yang tidak berada di padang Arafah, apa amalan kita di hari itu? Berpuasa Arafah. Nabi mengatakan, aku berharap mengampuni dosa yang telah setahun berlalu dan setahun akan datang. Dengan masuk Zulhijjah, khusus orang yang ingin berniat untuk berkurban, apa yang disunahkan? Tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, tidak boleh ambil kulit, kulit kaki, kapalan, diupil tidak boleh. Seolah-olah walaupun Anda tidak sedang ihram, ini bagian dari larang ihram. Allah berikan kepada Anda yang diberi kelapangan oleh Allah dengan masuknya awal Zulhijjah, ada keinginan dia untuk berkurban. Maka hindari larang-larangan tersebut. Pada 9 Zulhijjah tersebut, hari Kamis, khusus orang yang berada di padang Arafah, amalan mereka yang paling mulia adalah dengan tergelincirnya matahari, mereka melakukan salat zuhur dan asar jamak takdim. Di salat zuhur, 2 rakaat zuhur, kemudian lanjut 2 rakaat asar, kemudian sampai matahari terbenam, mereka berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa di Arafat tidak berhenti. Beliau berdoa mengangkat tangannya tidak berhenti. Berapa jam itu mengangkat tangannya berdoa? Dari jam 12.30-an sampai jam 7 malam. 6 jam lewat. Begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat mengira bahwa beliau berpuasa karena beliau tidak makan. Tidak makan siang, makan pun beliau abaikan. Sampai agak sore istrinya Ummu Salamah membawakan air susu, lalu Rasulullah meminumnya. Jatuh rida beliau bagian atas karena berdoa, tidak diambil dengan kedua tangannya. Satu masih berdoa, satu yang ambil. Ini waktu yang paling mulia sepanjang tahun. Wa khairud du'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'a yaum Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa yang paling utama, doa di hari Arafah. Dan ucapan doa yang paling baik yang aku ucapkan dan seluruh para nabi mengucapkannya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita yang tidak berada di padang Arafah itu
Di hari Kamis nanti, di hari Arafah, berpuasa. Kemudian setelah sholat zuhur, semaksimal mungkin gunakan waktunya berdoa, memperbanyak doa kepada Allah. Itu doa yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Minta sebanyak-banyaknya ke Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Ya, apapun minta kepada Allah. Menunjukkan kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada manusia menghinakan diri, mengurangi ketauhidan kita kepada Allah. Minta kepada Allah menambah derajat kita, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan bagi Allah mudah mengabulkannya. Kalau kepada manusia, dia akan menghinakan Anda. Maka minta kepada Allah di hari ini. Minta agar negara kita diberikan pemimpin yang saleh, yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita para rakyatnya kaum muslimin. Minta para pemimpin di rumah-rumah tangga kaum muslimin, para suami, para ayah, untuk diberikan hidayah oleh Allah, yang takut kepada Allah dan sayang kepada anak istrinya. Minta agar anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah dan dikumpulkan kita dengan mereka nanti di surga Allah Jalla fi'ula. Minta seluruh kebaikan. Ini hari yang mulia. Rasulullah melakukan itu sampai azan maghrib. Tidak berhenti beliau berdoa berdiri. Itu nama wukuf. Wukuf itu berada atau berdiri. Waqaftu hahuna wa kullu wadin Arafah. Aku wukuf di sini, aku berdiri di sini, berada di sini. Berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak berada di padang Arafah ini pada 9 Zulhijjah itu mau berdiri bagus, menunjukkan keseriusan berdoa. Angkat tangan tinggi-tinggi kepada Allah, meminta kepada Allah. Setengah jam, 1 jam. Minta semua kebaikan dunia dan akhirat untuk kita dan untuk orang-orang yang kita cintai. Sebutkan nama mereka satu persatu, tidak ada sulitnya bagi Allah Jalla fi'ula. Tidak akan lupa Allah kebanyakan minta Anda. Tidak akan marah Allah, rewel banget, minta banyak banget. Tidak. Dan kita tidak tahu siapa mengira, siapa sangka seuntaian doa kita menyelamatkan orang satu kampung, satu negara, satu bumi Allah Jalla fi'ula. Dan di hari ke-10 Zulhijjah itu adalah hari Id, hari rayanya kaum muslimin. Setelah melakukan salat Id, sembelihlah hewan kurban bagi yang berkurban. Bagi yang dilapangkan rezekinya oleh Allah. Dan untuk kurban itu, tidak mesti antum jauh-jauh hari sudah nabung. Tidak. Bila ada kebutuhan, pakai kebutuhan yang halal dan penting, gunakan rezeki Allah Azza wa Jalla. Jangan berat-beratkan diri dengan khusus nabung kurban, khusus nabung umroh, haji. Lah, terus nanti qadar Allah antum wafat, itu yang dapat kurban, dapat haji siapa? Tapi bila ada kemampuan, Nabi mengatakan idza dakhalal asyru, bila masuk awal Zulhijjah, tanggal 28 kemarin ya, masuk awal Zulhijjah. Hari apa kemarin? Rabu kemarin. Lihat
harta kita, lihat uang tunai kita, lihat emas. Cukup untuk beli kambing dan ada sisa, cukup, beli. Beli. Setelah Anda beli, tidak boleh lagi gunting kuku dan seterusnya. Ya. Di hari Idnya, mau potong sendiri bagus, mau diikut samakan dengan kaum muslimin di masjid bagus juga, mau ramai-ramai juga bagus, atau mau Anda bawa ke tempat pemotongan dan minta dicacah di sana biar tidak merepotkan orang juga bagus. Ya, tinggal lagi bawa pulang sudah dicacah dalam plastik besar, tinggal dibagi-bagiin ke tetangga. Ya. Baik yang kaya sebagai hadiah, yang miskin sebagai sedekah dan simpan sebagiannya. Bagus. Ya. Ini ibadah yang mulia pada hari ini. Belum ada rezeki di tanggal 1. Di tanggal 10 tidak ada masalah. Belum juga ada rezeki. Di tanggal 11 belum ada rezeki. Di tanggal 12 rezeki tidak bertambah, tapi harga hewan kurban sudah turun apa belum? Berarti ada rezeki beli pada waktu itu. Cukup, beli. Tadi itu untuk dari awal Zulhijjah harga 5 juta, 4 juta setengah. Di tanggal 12 sudah 3 juta. Karena tadi uang cuma 3 juta, sabar. Ya. Belum cukup tanggal 12 karena uang 2.700.000, tunggu tanggal 13. Dapat, alhamdulillah, pahalanya sama. Beli, sembelih, bagi-bagiin ke tetangga. Oh, Masya Allah, punya kita udah habis kemarin. Sekarang kita yang ngasih. Alhamdulillah, nikmat. Enak beragama, tidak memberatkan diri kita dan tidak memberatkan keuangan kita dan rumah tangga kita. Itu kemuliaan di hari ini yang kita akan hadapi, dan semoga Allah menuliskan semua kaum muslimin yang hadir di tempat ini, jemaah Masjid Raya Cipinang Muara dan semua masjid kaum muslimin yang ada di Jakarta Timur, di Jakarta, di Pulau Jawa, di Indonesia, dan di seluruh muka bumi Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dicatatkan sebagai orang-orang yang diselamatkan, tidak akan masuk neraka. Amin. Ingat ya kawan, kalau berdoa jangan pelit. Kita doakan kaum muslimin, 1 miliar kaum muslimin di dunia. Maka malaikat akan mengatakan, walaka mislu dzalika. Engkau dapat juga 1 miliar doa. Kita berdoa ke Allah untuk 1 miliar kaum muslimin. Malaikat mendoakan kita 1 miliar. Doa malaikat lebih diijabahkan Allah dari kita. Maka jangan bakhil berdoa. Jangan hanya minta doa, ya Allah, ampuni dosaku, beri aku kecukupan dunia akhirat. Tidak perlu punya rumah sendiri, enggak perlu pakai ngutang riba, punya kendaraan sendiri, enggak perlu pakai hutang riba. Kemudian punya emas 10 kilo, cukup untuk anak keturunanku, ya Allah. Kenapa aku? Ucapkan untuk kaum muslimin, kaum muslimat, ya Allah. Seluruh di muka bumi Allah. Emang kalau semuanya dapat 10 kilo, yang 10 kilo Anda enggak dapat, itu berkurang? Enggak. Allah mudah, Allah maha kaya. Anda minta 1 ton, ya Allah, semua kaum muslimin dapat 1 ton, tidak ada susah bagi Allah. Tidak pun dikabulkan oleh Allah, tidak semuanya dapat 1 ton emas. Doa Anda akan menolak bala. Tidak ada yang rugi dengan berdoa. Maka khairud doa yaum Arafah wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa yang paling mulia adalah doa di hari Arafah. Dan doa yang paling mulia yang aku ucapkan dan para nabi mengucapkannya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Kita enggak tahu saya ini permintaan panitia luar biasa. Harta haram hasil kezaliman. Itu sepertiga dari buku saya ini. 207 halaman. Itu gimana? Meringkasnya dalam 1 jam ke depan. Saya bacain judulnya saja kali ya. Biasanya kalau ambil per tema, ambil 1 atau 2 tema begitu. Penipuan dalam berdagang, ghish dalam berdagang. Nah, itu lebih pembahasannya lebih komprehensif. Tapi kalau terlalu besar, ya malah bisa kelelep antum. Makan semangka yang 5 kilo, durian montong sekali masukin ke mulut antum 5 kilo. Bisa habis 5 kilo montong, rahmatullah. Ambil 1 biji, ntar 1 jam lagi 1 biji. Habis itu aktivitas lagi 1 biji. Habis juga dia. Tapi tidak bikin Anda keselak, tidak bikin Anda mati. Ya, itu usulan saya. Tapi karena sudah ditetapkan, saya ngikut aja. Harta haram hasil kezaliman. Kezaliman itu bahasa Indonesia kan ya. Dalam bahasa Indonesia apa arti kezaliman itu? Apa maksud kezaliman? Apa? Sampaikan aja. Saya dizalimi, diapain berarti? Ditindas. Yang lain? Istri terkadang mengatakan saya dizalimi. Kata suami, enggak, saya yang dizalimi. Kata anak, enggak, saya yang dizalimi. Bisa kezaliman itu mengena semuanya? Itu kan klaim istri dia dizalimi, klaim suami dia dizalimi, klaim anak dia dizalimi. Jadi sebetulnya kita melihat ini bagaimana? Betulkah ada penzalim dan dizalimi, penzalim dan dizalimi, penzalim dan dizalimi? Karena mereka 3 umpamanya tadi. Ya. Kata suami dia dizalimi oleh anak dan istrinya. Kata istri dia dizalimi oleh suami dan anak. Kata anak dia dizalimi oleh ayah dan ibunya. Dan saudara-saudarinya. Itu kan klaim masing-masing. Untuk agar kita bisa menempatkan siapa yang berbuat zalim, siapa yang dizalimi, berarti harus ada standar. Iya atau tidak? Apa standarnya? Penghilangan hak. Yang lain? Melanggar berarti ada aturan kan ya? Kalau tidak ada aturan ada yang melanggar? Tidak ada aturan, ada nggak yang melanggar? Tidak ada aturan lalu lintas, ada nggak yang akan melanggar? Berarti ada aturan. Aturan siapa yang harus diterapkan sehingga dikatakan zalim ketika melanggarnya, ketika melampauinya. Aturan Allah. Ya. Kalau melanggar ketentuan Allah berarti
menzalimi hak Allah. Inna syirka la zulmun azim. Allah mengatakan kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Tidak ada lebih besar zalimnya daripada itu. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberi rezeki manusia, Allah yang membuat manusia hidup, memberikan jantungnya berdenyut, napasnya bisa beraktivitas dan seluruh sel tubuhnya bisa melakukan perbuatan-perbuatan. Semuanya Allah yang berikan. Tetapi Allah minta, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Tetapi si manusia ini memberikan peribadatannya kepada selain Allah. Memberikan peribadatannya kepada selain Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, rezekinya dari Allah. Ketika Allah mengatakan wabtaghu indallahi rizqa, carilah rezekimu dari Allah. Lalu dia datang ke dukun minta pelaris dalam dagangnya. Datang ke dukun namanya, pelaris. Dan semua orang tahu. Sampai dahulu yang ada acara Maknyus itu, masih hidup beliau itu. Semoga Allah ampuni dosanya. Di beberapa wawancaranya, beliau mengatakan dia paling takut memberikan komentar tidak baik kepada para pedagang penjual makanan itu. Umumnya mereka pakai pelaris. Kalau dia memberikan komentar miring, khawatir dia diserang pakai sihir oleh para pemilik usaha kuliner itu. Kalau Anda tanyakan ke mereka yang untuk usaha dagangnya pakai pelaris tadi, kamu kenapa menyembah pelaris? Enggak, saya sholat kok, saya puasa, saya menyembah Allah. Kenapa kamu berbuat syirik? Enggak, saya tidak ada buat syirik. Mari kita lihat. Allah Azza wa Jalla sudah menentukan rezeki masing-masing kita. Dan rezeki itu sudah Allah tentukan cara mengais dan mengambilnya. Menjemputnya. Pertama dengan sebab kauni. Kedua dengan sebab syar'i. Sebab kauni itulah yang dipelajari dalam ilmu manajemen dan bisnis. Ya, seperti buatkan perencanaan yang baik, feasibility study, studi kelayakan sebelum mulai, lihat usaha kiri kanan, apa lebih, apa kurangnya, kita ingin masuk di usaha seperti ini. Ya, perencanaan keuangannya disiapkan, dari mana pembiayaan, permodalan dan seterusnya. Ini sebab kauni. Dicari kalau usaha kuliner, cari chef yang bagus, manajer yang berpengalaman dan seterusnya. Ini sebab kauni. Ada yang kedua, sebab syar'i. Dan sebab syar'i ini Allah yang menentukan. Dan Nabi SAW menyampaikan di antaranya buka warung di waktu pagi
Karena Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Saya itu heran kalau ke Jakarta susah cari sarapan pagi. Padahal itu waktu berkah untuk jualan, untuk cari rezeki. Nggak tahu. Kalau di daerah-daerah biasanya habis sholat subuh, kiri kanan jalan dekat masjid, sudah wangi makanan sarapan pagi. Kalau di Jakarta, Masya Allah. Ya, saya ingat dulu ayah saya, semoga Allah menjaganya dalam ketaatan kepada Allah. Itu abang punya usaha membuat aluminium untuk bikin etalase lemari, papan tulis, segala macam dari aluminium. Itu kalau abang biasa, cara berpikirnya, berpikir orang-orang di masa itu, buka jam 8. Kalau ayah enggak, habis sholat subuh, langsung dibukanya toko. Lalu abang saya, jam subuh ini orang cari sarapan, ayah enggak bakal cari etalase segala macam. Kata ayah, kau enggak tahu, daripada kau tidur lebih baik buka ini. Nabi nyuruh kita, ya walaupun bukan sarapan pagi, enggak ada masalah, buka saja. Ini waktu yang berkah. Dan hasilnya memang beda. Ketika ayah ada di situ, itu subuh mungkin orang lihat habis sholat subuh, kemudian ini toko ini bagus barangnya. Nanti dia belanja siang atau sore atau kapan. Tapi ini namanya keberkahan, buka aja. Mencari rezeki, buka saja. Anda yang mahasiswa, belajar. Ini waktu yang diberkahi oleh Allah. Yang ingin badannya sehat, ingin olahraga, silahkan. Ini waktu yang diberkahi oleh Allah. Ini sebab syar'i. Kan gak ada hubungan antara etalase, toko etalase dengan waktu pagi. Tapi karena Nabi mengatakan diberkahi umatku, dapat keberkahan itu. Di antaranya Nabi Ismail mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati Allah merintahkan kepada Nabi Ismail, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahlah anak istrimu, keluargamu lakukan salat dan bersabar. Tidak ada ceritanya anak istri disuruh sekali perintah salat langsung dia salat, itu tidak ada. Kalau ada jarang. Kadang iya, kadang enggak. Kadang diperintah yang ketiga 1,5 baru dia pindah duduk. Bukan langsung salat, pindah duduk. Mendekat ke tempat wuduk. Nanti duduk lagi ngobrol lagi. Begitu terus. Ini setiap Anda perintahkan, Allah sayang kepada Anda. Anda terus dapat pahala. Semoga tidak menjadi hujah bagi anak-anak remaja yang hadir kalau diperintahkan ayah ibunya. Setiap diperintahkan dia dapat pahala. Karena Allah yang menyuruh. Wastabir, bersabar. Kami tidak minta, kata Allah, engkau memberikan rezeki kepadanya. Kami yang menjamin rezeki engkau dan anak-anakmu. Ini sebab syar'i. Kalau ingin rezeki kita baik, lancar, solat, jangan tinggal solat di jamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzur, dan perintahkan anak-anak kita untuk solat. Jangan pernah berhenti, itu maksud bersabar. Selagi dia belum solat, perintahkan. Ya, dan tidak juga mesti satu perintah dilakukan anak, kalau enggak apa yang mau dikeluarkan? Samurai.
Jangan. Ini kita bukan mau perang, mau menyuruh anak untuk taat ke Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin memukul silahkan, tapi bukan memukul menyakitin, ambil rotan, ambil sapu, bapak ketok nih, ayah ketok ini. Jangan, ambil apa yang ada, ini atau apa, pukul dikit. Ketawa dia biarin ketawa, nggak ada masalah. Nggak sakit Ustaz. Ya memang tujuannya bukan untuk sakit. Ya, Anda dapat pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wadribuhum 'alaiha. Pukul bila anak sudah umur 10 tahun. Dapat pahala. Mukul anak, mukul mendidik dapat pahala. Ya. Ini sebab syar'i. Kalau orang mengatakan tidak ada di ilmu bisnisnya Ustaz, jadi sukses dalam bisnis itu sholat dan nyuruh anak-anak sholat. Memang tidak ada. Tapi lihatlah Anda. Lakukan itu apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di hari Jumat tutup bagi yang mau sholat 5 waktu jemaah dekat rumah tempat usahanya dari masjid tutup kalau tidak ada istri atau pegawai perempuan yang ada di toko, tutup. Walau itu usaha makan siang, tutup. Ada salah seorang ikhwan punya usaha kuliner mie ayam Bangka di daerah Jakarta Timur juga, dekat rumah sakit Islam. Dia bertanya, Ustaz, kalau sholat zuhur itu warung harus tutup enggak Ustaz? Anda meyakini sholat zuhur wajib atau tidak? Iya Ustaz. Iya wajib. Meyakini wajib salat berjamaah bagi laki-laki? Iya Ustaz. Ini itu mazhab sebagian para ulama. Kalau gitu tutup. Baik Ustaz. Hari pertama besok itu kan dekat dari rumah sakit Islam. Biasanya pas mau sholat zuhur itu waktu orang makan siang. Orang makan siang ramai di tempatnya. Karena dia meyakini wajib, dia tutup. Orang yang mau makan ngantri dulu. Kata dia pergi sholat dulu, saya buka nanti setelah sholat 1/4 jam setelah jam 12. Hari pertama ribut. Hari kedua orang udah pada tahu. Memang waktu jualnya jadi sempit, jadi 45 menit. Saya pikir omset dalam sebulan turun, ternyata naik Pak Ustaz. Jelas? Yang mengatur rezeki Anda bukan otak Anda. Kalau otak kita yang mengatur rezeki kita, Anda orang yang merugi. Coba atur oleh otak Anda bagaimana jantung berdenyut. Ada yang bisa? Kalau Allah memerintahkan Anda atur sendiri jantungmu kalau kau betul ingin mengelola sendiri hidupmu. Aku lepaskan tidak mengelola jantungmu. Bangkai antum setelah 3 menit. 3 menit apa 1 menit cukup? Apakah kita coba? Janganlah, bunuh diri nama. Maka rezeki Allah dengan mentaati Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mudahkan urusannya yang sulit dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Yang tidak sangka itu di luar ekspektasinya. Tidak pernah ada perencanaan, tidak pernah ada negosiasi, tidak pernah mengajukan tender, segala macam rezeki datang. Di luar nalar Anda. Penyebabnya adalah takwa. Takwa itu melakukan seluruh perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Jalla fi'ula.
Ya, jangan berpikir kalau Anda menjual barang, kebeli barang pakaian, umpamanya kebeli barang yang kain benangnya ketarik atau apa, itu nggak bisa dikembalikan ke satu dan lain hal. Tapi sudah terbeli, ingin dijual. Bagaimana cara Anda menjualkan? Disampaikan cacatnya atau tidak? Itu kan teori kan ya. Prakteknya? Itu teori karena itu bukan pedagang. Kalau pedagang cobalah tanya. Sembunyikan. Karena dia mengira kalau disampaikan dia akan rugi. Padahal Allah menyatakan bila dia bertakwa kepada Allah, Allah beri rezeki dari yang tidak terduga. Ya. Suatu kasus di masa sahabat Nabi SAW sering saya sampaikan karena ini diriwayatkan dengan sanad. Kasus keseharian kita juga banyak. Orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak pernah akan merugi di dunia apalagi di akhirat. Terjadi transaksi jual beli antara Abdullah bin Umar dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Jual beli budak. Abdullah bin Umar menjual budak dengan harga 800 dinar. Dibeli oleh Utsman bin Affan. Lalu dibawa pulang. Uang sudah dibayar. Keesokan harinya Utsman komplain. Mengatakan ini budak ada cacatnya. Kata Abdullah bin Umar, di tangan saya tidak ada cacatnya. Tidak mungkin saya menjual barang yang cacat. Karena saya tahu, saya meriwayatkan sabda Nabi SAW, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. Bila pedagang itu jujur dan menjelaskan cacat barangnya, jujur itu ditanya, dijawab sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Bila tidak ditanya pun dia sampaikan kalau memang ada cacatnya yang dia ketahui. Dua penjual dan pembeli yang seperti ini kata Nabi mendapat keberkahan. Keberkahan itu melebihi emas dan perak. Kebaikan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Saya meriwayatkan tidak mungkin saya menjual. Lalu kata Utsman, ini ada cacat. Lalu mereka memanggil Syuraih al-Qadhi untuk datang ke Qadhi untuk menyelesaikan. Lalu Qadhi hakim meminta penjual. Sekarang cacatnya ada. Penjual yang menolak. Maka diminta dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla 3 kali bahwa barang ini memang dijualnya tidak dalam keadaan cacat. Kalau dia bersumpah, jual beli tidak bisa dibatalkan, tapi urusan dia dengan sumpahnya. Kalau ternyata dia berbohong, tentu akan termakan sumpah palsu. Al-yaminul ghamus. Abdullah bin Umar bukan tahu dia bahwa dia tidak berbohong, tapi dia tidak mau bersumpah. Nama Allah lebih agung daripada sekedar dinar dan dirham ini. Kata dia, ya udah, uangmu saya kembalikan sini budak. Dikembalikan 800 dinar. Keesokan harinya Abdullah bin Umar dia mengagungkan Allah. Nama Allah sangat agung untuk digunakan hanya untuk melariskan barang dagangan. Keesokan harinya dia bawa lagi ke pasar, dia jual.
dengan menyebutkan cacat barang. Menurut Anda, kira-kira berapa lakunya dari 800 harga pertama yang dibalikin tadi? Coba tebak. 1.000 naik, 1.000 dinar. Itu lebih tinggi lagi, Masya Allah. 700 atau 600? 700-600 lah ya. Ya, itu nalar manusia umumnya. Tapi Abdullah bin Umar dia tahu bahwa rezeki dari Allah bukan dari nalarnya. Laku itu 1.500. Orang yang mengagungkan Allah, membesarkan Allah, akan mendapatkan cinta Allah. Dan bila Allah mencintai seseorang, seluruh malaikat yang berada di langit Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, beritahu semua penduduk langit bahwa aku mencintai si fulan. Jibril mengatakan, aku mencintai si fulan ya Allah. Lalu Jibril mengatakan, wahai penduduk langit, Rabb kalian mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit yang jumlahnya 70.000 setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, dan sekali mereka sholat di sana enggak pernah lagi bisa masuk sampai akhir zaman, sampai kiamat. Berapa jumlahnya tidak ada yang bisa menghitung. Nabi mengatakan, At-tatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu sudah bunyi gerentak-geretak. Berat beban langit itu. Karena tidak ada satu jengkal pun yang tersisa space di langit, melainkan ada malaikat yang bersujud kepada Allah. Manusia tidak menemukan pangkal dan hujungnya langit itu. Tetapi tidak satu pun jengkal space yang kosong sudah diisi oleh malaikat yang bersujud. Semuanya mencintai si fulan. Orang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti Abdullah bin Umar ini yang mengagungkan asma Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Jangankan cuma 1.500. Gunung Uhud jadi emas seluruhnya dengan berat 3 juta ton. Bagi Allah tidak ada yang susah. Ya. Maka permasalahan mencari rezeki adalah permasalahan ketakwaan kepada Allah. Bukan permasalahan, saya tamatan sekolah bisnis di Cambridge University. Saya master bisnis manajemen di Harvard University. Saya S3 doktor dari ekonomi Islam di Birmingham. Ada jaminan Anda dapat rezeki? Ya. Rezeki kita masing-masing apa yang Allah telah tentukan. Ini mencari rezeki tadi dengan sebab syar'i. Bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Sebab kauni seperti tadi. Ini kita berawal dari tadi ya, pelaris tadi kan ya. Sebab kauni itu yang dipelajari di sekolah bisnis. Bagaimana menyiapkan studi kelayakan untuk bisnis, perencanaan keuangannya, perencanaan marketing dan seluruhnya. Pengelolaan sumber daya manusia, karyawannya seperti apa yang maksimal. Dua-duanya dibolehkan. Dan memang harus berjalan kedua-duanya.
Jangan bertumpu pada sebab kauni saja, ya, tanpa ada sebab syar'i. Itu yang membuat orang stres. Semua perencanaannya sudah matang. Tapi tahu kok bangkrut. Ya Allah turunkan COVID-19. Kecil, gak kelihatan oleh mata. Selesai sudah. Lockdown bumi. 4 tahun tidak ada haji, tidak ada umroh. Tidak ada kegiatan usaha, semuanya lockdown, tutup. Stres, bisnisnya hancur, bangkrut, segala macam. Tapi yang mengerti sebab syar'i, ya, dia juga tidak akan membiarkan sebab kauni untuk tidak dilakukan. Dia akan lakukan, dia akan cari, dan itu fitrah. Tidak ada dia sholat aja, kemudian tidak ada beraktivitas berdagang, tidak. Dua-duanya itu fitrah manusia. Adapun yang dengan pelaris tadi, apakah ada kajiannya di sekolah bisnis manajemen, sekolah marketing, bahwa kesuksesan usaha dengan datang ke dukun? Ada? Tidak ada kan ya? Berarti nggak pakai sekolah. Nggak pakai sekolah. Secara syariat Allah boleh mendatangi dukun. Man ata kahinan, siapa yang mendatangi tukang ramal. Oh, saya ramal kalau begini. Ya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kecuali dia bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Ya. Kenapa? Allah sudah tentukan ini. Dia cari jalan yang ketiga. Allah tentukan jalannya 2, sebab kauni, sebab syar'i. Kata dia, enggak. Saya punya Tuhan yang lain, ketentuan rezeki saya dengan cari ke dukun ini. Ini syiriknya, syirik mensyirikatkan Allah dalam kekuasaan Allah Jalla fi'ula. Karena itu syirik. Walau dia sholat, walau dia mengatakan saya juga bersedekah, saya pak haji, dan seterusnya. Karena dia berdosa besar mensyirikatkan Allah dalam kudrat Allah Azza wa Jalla. Dan ini banyak. Ibu-ibu kalau datang ke warung di waktu pagi buta. Saya pernah habis sholat subuh karena ada sayuran yang harus dibeli, istri mau sarapan. Di depan masjid ada toko pasar modern, pasar paginya. Habis beli sayur, saya bayar, itu uang saya dikeplak-keplekkan ke barang dagang. Kok semuanya ketawa? Berarti itu pengalaman semuanya ya? Hah? Melihat itu? Halal itu? Antum melihat diam saja kan ya? Karena sudah bebal, sudah mati, sudah mati tauhid kita karena setiap hari dipertontonkan dan kita diam. Begitu maksiat. Dosa maksiat itu pertama dibuat hati kita itu menggelegak. Dibuat oleh orang kedua, gelegaknya turun. Dibuat ketiga, gelegaknya makin turun. Dibuat seterusnya jadi padam. Dahulu awal perempuan sekolah nggak ada kan sekolah non Islam zaman dahulu kan ya, semuanya sekolah agama, pakai kerudung, dan anak-anak wanita di Betawi pun pakai kerudung apa tidak?
Kalau ada perempuan, anak gadis yang keluar rumah, tidak pakai kerudung, jadi omongan nggak di masyarakat. Jadi omongan sekampung, di mana-mana pun di Betawi, di Sumatera Barat, daerah-daerah sentra Islam. Jadi omongan. Tapi melihat anak si fulan pulang dari mana sudah tidak pakai kerudung. Sudah tidak pakai kerudung, diomong-omong. Habis itu selesai omongannya, dah selesai. Dianggap biasa. Begitu maksiat itu. Ini ketapa antum tadi ketawa malah bukan menggelegar untuk menasihatinya. Fitrah kita sudah rusak. Saya ingat ketika saya baru pulang exit dari Saudi Arabia kuliah, menyelesaikan S3 di Riyadh. Anak-anak itu umur berkisar 9, 7, 5 tahun. Sudah terbiasa dididik di sekolah-sekolah Saudi. Alhamdulillah sekolah di sana gratis. Anak kita kalau tinggal di sana SD sampai SMA sekolah negeri gratis. Orang tua hanya berkewajiban mengantar jemput. Gratis, buku gratis, baju terserah bisa beli di luar. Enggak pakai baju seragam pun enggak ada masalah. Kalau mau seragam juga ada di luar. Enggak ada bayar. Buku dari pemerintah hanya ngantar saja. Itu kalau kuliah harus visa dari luar, pulang dulu ke Indonesia baru kuliah visa. Tapi kalau sampai SMA gratis. Itu sudah terbiasa dengan akidah yang benar. Turun pesawat landing, keluar dari ngambil barang. Pertama yang dilihat di bandara kita ada patung, ada gambar patung. Langsung spontan anak laki-laki saya bilang, "Baba, ada baladul musyrik. Ini negeri orang syirik ya, orang kafir ya." "La ya waladi, ada baladul muslimin. Ini negeri orang muslim." Dia marah. "Lesh? Hadza sonam, kata dia. Enggak mungkin negara orang Islam. Itu patung, itu berhala. Pusing saya. Ya. Kenapa? Kita sudah mati. Dia masih segar. Fitrahnya masih segar, masih dekat dengan kebenaran. Kita sudah mati. Setelah itu kembali ke kasus keplak-keplek tadi. Saya nasihatin si ibu. "Ibu, itu syirik." Enggak Pak Haji, kan saya. Kenapa kita Pak Haji? "Enggak Pak Haji, enggak ada syirik kok. Saya hanya gini-gini aja, buat larisin aja." Saya enggak mungkin juga berceramah sepanjang antum ini ke ibu itu. Hanya mengatakan syirik aja. Saya bilang ada 2 sebab kauni, sebab syar'i, ini menentangnya kudrat Allah. Capek ibu itu dengar ya. Gak jadi dia jualan seharian nanti. Ya, saya pergi. Tapi disampaikan. Biar hati antum tidak mati. Karena dosa, bila kita lihat dan kita tidak bertobat dan tidak mengingkarinya, tertulis tinta hitam sampai kalkuzi mujakhian, kata Nabi, sampai gelap bagai pantat kuali, sudah menghitam, enggak tahu lagi mana yang baik mana yang buruk, sudah sensornya mati, sudah enggak dibersih-bersihin. Ya, suatu ketika ada di beberapa toko-toko, warung-warung makan orang Sumatera Barat tapi yang dari pesisir. Ada, kalau Anda masuk ada foto kakek-kakek itu pakai kopiah. Hah? Pariaman ya, Angku Salia.
Angkusalia. Nah, saya googling di internet apa angkusalia ini. Ternyata dia dianggap oleh orang Pariaman daerah pesisir Sumatera Barat sebagai orang soleh wali. Kenapa dia dibesarkan, diagung-agungkan? Suatu ketika dia ke pasar. Dia tawar barang pedagang. Namanya ini jual 120.000. Dia minta 110. Kalau yang mau menjual 110, naik penjualannya. Yang enggak mau itu enggak laku-laku. Sehingga beliau dikeramatkan. Coba antum googling angkusalia itu. Ini betul orang soleh membuat dagangan orang enggak laris? Hah? Dia jual dengan harga normal 120.000. Kecuali kalau dia jual harga pasaran 120, dia jual 140. Itu didoakan untuk tidak laku, enggak apa-apa. Ya, Anda katakan, kamu mah menipu ini, harga pasaran cuma 120.000, la arbahallahu tijaratak. Seperti Nabi mengatakan, bila kalian melihat orang berdagang di masjid, ucapkanlah, doakanlah, la arbahallahu tijaratak. Semoga dagangmu tidak laku. Itu untuk pelaku maksiat. Tadi yang dia jual dengan harga pasar, ditawar tidak mau, apakah dia berbuat maksiat? Tidak. Hak dia untuk tidak menjual sesuai dengan permintaan pelanggan. Halal. Ya, harusnya doakan, bukan jadikan tidak laris. Doakan, masalah diberi Allah apa tidak serah Allah. Ya, beda-beda. Ada lagi yang di warung-warung Wali Songo, macam-macam dah. Kalau ditanya enggak, saya enggak syirik. Hanya saya menyembah Allah. Tapi kalau Anda ambil gambar itu, kalau Anda beli, mau dia jual enggak? Udah Pak, saya beli aja. Itu berapa Pak beli dulu? Gambar itu 10.000, saya beli 15.000 dah. Mau dia jual? Takut dia, akhi. Kalau kena angin jatuh, gimana perasaan dia? Berarti hari ini mau bangkrut dah kita lagi. Iya atau tidak? Awalnya dia bilang ngomong tidak syirik, rezeki dari Allah. Ini apa urusannya dengan gambar yang jatuh aja kena angin, entah sudah jantungan. Padahal gambar yang jatuh. Dibakar sekalipun gambar nggak ada masalah kan ya. Bahkan dianjurkan untuk dibakar. Wa ma min suratin illa tamastuha, kata Ali bin Abi Thalib. Rasulullah memerintahkanku tidak ada satu gambar pun, patung pun, melainkan aku ratakan mukanya. Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan macam-macam. Ini zalim. Allah sudah tentukan kaedah mencari rezeki. Ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Dia sekutukan Allah pemberi rezeki dengan lainnya. Tidak, rezeki saya dari jalan ketiga. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Silahkan yang mau bertanya, berdiskusi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Di ibu ada mic, ikhwan, ada. Ibu kami bertanya, silahkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau nanya nih. Hukum buka agen ekspedisi, Ustaz. Iya. Karena setiap buka resi baru itu langsung terpotong premi di ongkir, Ustaz. Ulangi. Premi. Anda buka Resi kalau
kita ingin menginput satu barang orang yang ingin kirim ke kami. Sebentar, ini agen ekspedisi. Iya. Pada ekspedisi X, Iya. FedEx umpamanya. Anda buka itu. Syarat ketentuannya apa? Itu sudah terpotong premi, Ustaz. Ketika ada input, Anda input data, ada pengiriman buku Harta Haram sebanyak 1 ton ke Iya. sana dengan harga 100 juta. Iya. Terus Itu sudah terpotong premi. ini yang 100 juta Anda bayarkan ke mereka atau di tangan Anda tapi datanya sudah masuk ke mereka? Di tangan kami, tapi saldo yang kami ada di mana? Di sana itu terpotong, Ustaz. Anda taruh saldo dulu, Iya, betul. namanya 1M. Iya. Jika Anda katakan ada input data 100 juta masuk, dipotong berapa persen? Kalau dari 2.500.000 itu 5.000, Ustaz. 2% berarti atau? 2%. Ya. Hah? 5, berapa persen itu? 2%. Iya. Ya. Ditambah lagi itu nantinya akan ada asuransi barang yang wajib, Ustaz, dengan nilai barangnya si pengirim. 2% tambah asuransi berapa persen? Tergantung dari nilai barangnya, Ustaz. Misalnya 2.500.000 Kalau ditambah buku lagi kena asuransi juga. semua, Ustaz. Terus Misalnya 2.500.000 itu kena asuransinya 5.000, Ustaz. bukan Anda yang mengasuransikan tapi Bukan. dipotong. Betul, Ustaz. Terus Seperti itu. pertanyaannya boleh apa tidak? Pertanyaannya itu hukumnya bagaimana ya, Ustaz? Potong 2,5% fee, 5% asuransi. Betul. Sisanya untuk siapa? Sisa Kan 100 juta tadi dipotongnya 7.500.000. Sisanya 92 juta untuk Anda. iya, betul, Ustaz. Anda yang mengantarkan sendiri atau Anda menyerahkan? Melalui agent lagi, Ustaz. Bayar lagi. Bayar lagi. Ini tadi hanya sekedar untuk nama keagenan, Betul, brand keagenan. betul. Nanti bayar lagi. Baik. Ini tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah kalau Anda dari awal tahu dan setuju. Anda dari awal tahu akan dilakukan hal tersebut? Setuju? Tahu. Setuju? Alhamdulillah tidak ada masalah. Nggak masalah. Masalah asuransi tadi, kan yang mengasuransikan kan dia, Iya, Ustaz. bukan Anda. Baik. Lalu satu lagi, Ustaz, mohon maaf. Kalau kita ingin buka sebuah rumah makan, lalu kita ngambil pegawainya itu bekas chef, salah Bekas? satu chef lah. Ya, Lalu chef itu membuat makanannya itu mirip seperti yang pernah dia kerja. Itu hukumnya bagaimana ya, Ustaz? tempat dia kerja itu sudah mendaftarkan hak ciptanya? Sudah. Misalnya dia bekas hotel berbintang 5, Ya. lalu dia resign, dia kerja sama kita, buka. Saya ulangi. Tempat dia bekerja hotel tadi, Mhm. produk ini sudah didaftarkan? Oh, kurang tahu saya. Menurut saya sih udah kalau hotel, Ustaz. Produk didaftarkan hotel hak ciptanya? Maksudnya seperti makanan A, B, C gitu, Ustaz. Lalu saya ingin kerjasama sama dia, buka makanan ABC itu juga dengan nama yang berbeda. Bila namanya berbeda, kalau produk yang pertama tadi memang copy paste sama persis, tidak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Dia bekerja untuk di tempat itu, sudah digaji untuk di sana. Ya, tinggal kalau baru dia tambahkan produk yang baru, tambahkan bahan yang baru sehingga tidak sama persis. Dimodifikasi lah. Kan sangat gampang bagi chef untuk memodifikasinya. Dan bahkan dengan modifikasi, terkadang keluar cita rasa yang lebih enak daripada yang sebelumnya. Wabillahi taufiq. Ya, terima kasih, Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum. Salam berkata. Dari kertas ada, saya baca 2. Ibu-ibu ada yang bertanya langsung?
Kalau ada nanti setelah dari kertas ada ya sabar dulu ya. 2 orang nanti setelah dari kertas 2. Afwan Ustaz, saya seorang suami, seorang karyawan yang sudah tidak diberikan hak saya gaji selama 5 bulan dan status tidak jelas. Sampai saat ini saya masalah kadang-kadang diberikan pekerjaan online, tapi saya menolak sehingga saya bulan Mei kemarin saya tidak diberikan pekerjaan sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Anak satu saya di pondok sudah 5 bulan tidak bayaran. Anak kedua saya berhenti cicilan masuk SMP di Kranji. Dan saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan lagi. Apa saya zalim dengan keluarga saya? Pertama, apa yang Anda sampaikan di tulisan ini, sampaikan ke Allah di dalam doa-doa Anda. Rintihan, ya. Allah Azza wa Jalla sangat gampang menyelesaikannya. Ya Allah, saya dizalimi tempat kerja saya 5 bulan tidak ada gaji turun. Tanpa ada penjelasan yang tanpa ada kejelasan. Kemudian perbanyak sebab syar'i tadi. Orang dalam keadaan kesulitan itu fitrah manusia. Dan fitrah makhluk Allah seluruhnya, bukan manusia saja. Ibn Qayyim mengatakan, coba Anda lihat ketika hewan terdesak. Ayam atau kucing atau apa yang ingin terdesak berhadapan dengan Anda. Atau dengan musuhnya. Itu dia akan menengadah ke langit meminta kepada Allah Jalla fi'ula. Lihatlah. Semua makhluk Allah. Hanya manusia yang bebal. Ketika beban derita hidupnya berat, malah menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Allah menceritakan tentang orang-orang musyrik sebelumnya. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Orang musyrik manapun di muka bumi Allah ini, dari masa dulu sampai sekarang, dalam kondisi emergensi, pesawat turbulensi, itu apa ucapan orang di dalam pesawat? Pernah dia manggil presiden? Manggil dewa ABC? Enggak. Semuanya yakin pencipta langit dan bumi lah yang akan bisa menyelamatkannya. Tapi tatkala kapal sampai ke daratan, pesawat selamat dari turbulensi, saat itu mereka langsung berbuat kesyirikan lagi. Ya, maka ketika Allah memberikan kita kondisi yang berat, derita yang berat dalam hidup, Allah sebetulnya sayang kepada kita agar kita kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Walakin qasad qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Andailah ketika mereka mendapat kesulitan, mereka menundukkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah, itu yang diinginkan Allah. Ketika hujan tidak kunjung turun, menundukkan diri, kita lakukan salat istisqa dengan
aturan-aturan yang menunjukkan kehinaan diri. Ketika gempa, ketika terjadi musibah besar, disunnahkan salatul ayah. Seperti mirip dengan salat istisqa juga. Nabi SAW, "Iza hazabahul amru fazi'a ila salah." Nabi SAW, bila berat beban beliau segera melakukan salat. Ya. Semua kemampuan sudah Anda kerahkan. Mungkin dokter yang ahli atau kalau dalam bisnis para konsultan bisnis yang kelas dunia, tapi bisnis Anda belum terangkat juga. Semua pintu sudah tertutup, tapi Allah tidak pernah menutup pintunya dari hamba-hambanya. Ketuk pintu itu. Ketuk, namanya ngetuk pintu, tidak cukup sekali pergi ente, tidak. Ketuk setiap saat. Ketuk sampai Allah membukakan kelapangan hidup Anda. Kemudian jangan berputus asa. Anda hanya disuruh mencari rezeki, bukan memberi makan kepada anak-anak istri Anda. Mencari rezeki tadi bisa dengan bekerja di pekerjaan tetap, bisa pekerjaan tidak tetap. Allah akan mudahkan. Dekatkan diri Anda kepada Allah. Perbaiki salat Anda. Allah akan memperbaiki hidup Anda. Bila kewajiban Anda kepada Allah tidak Anda penuhi, lalu minta macam-macam, malu. Anak kecil aja tahu dia. Kalau ingin dapat hadiah, reward dari orang tuanya, luar biasa. Luar biasa nyuci piring, senyum, bantuin orang tua. Nanti malam dia ngomong, besok butuh ini. Itu anak kecil. Hanya kita manusia yang bebal, minta butuh kepada Allah, tapi tidak mau mengetuk pintu Allah, tidak mau tunduk kepada Allah Jalla fi'ula. Minta di waktu-waktu yang mustajab. Salah seorang sahabat Nabi SAW berada di masjid beliau di waktu duha. Kata Nabi, ini bukan waktu beribadah. Kenapa engkau tidak ke pasar berdagang atau ke kebun bekerja? Ya Rasulullah, rakibatni duyun wahabbat liya luhumu. Ya Rasulullah, hutangku menumpuk-numpuk sehingga aku pusing. Rasulullah ajarkan kepada dia, Allahumma inni bacalah, kata Rasulullah, doa minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Belum 3 hari Allah selesaikan hutangnya. Mungkin Anda bertanya, hutang 2 miliar juga bisa pakai doa itu, Ustaz? Hah? Ya, emang 2 miliar Anda itu sesuatu yang besar bagi Allah. Dunia Anda semuanya ini berton-ton, triliunan ton emas di dalamnya, di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap seekor lalat. Apa yang Anda anggap besar di sisi Allah? Selanjutnya, Allah selalu menjaga kami 3 bersaudara. Pertama laki-laki, kami 3 bersaudara. Pertama perempuan, laki-laki, perempuan. Berarti 2 perempuan, 1 laki-laki. Rumah kami luas 130 meter persegi. Ayah saya mempunyai hutang dengan rentenir sebanyak 2 kali dengan jaminan sertifikat rumah. Lalu saya anak terakhir yang selalu menebus hutang ayah saya.
Yang saya ingin tanyakan, bagaimanakah pembagian warisannya? Ustaz, mengingat ayah saya sudah 2 kali menggadaikan rumah yang kita keluarga pun tidak tahu untuk apa. Syukran, jazakallah khair. Kalau niatnya adalah tujuannya membantu orang tua dan tidak ingin dibayar kembali, kalau bayar kembali minjamin namanya. Itu nanti ketika waris ya dibagi sama laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kecuali Anda mengatakan saya niatnya minjamin. Kapan ayah ada kelapangan bayar. Sehingga ketika ayah wafat bayar dulu hutangnya, sisanya baru bagi waris. Nah itu sampaikan kepada saudari-saudari Anda, saudara Anda agar mereka tahu. Tapi Anda diam aja, tahu setelah wafat baru Anda bilang begitu, tidak bagus. Ya silakan ibu-ibu 2 langsung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Sebentar, ibu-ibu 2 Oh, dulu, iya, Pak. Ibu 2 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Pertama masalah 1 orang 1 ibu. Silahkan. 2 ini 2 orang penanya atau 1 orang beberapa pertanyaan? 1 orang ada 3 pertanyaan Ustadz. Sampaikanlah, saya jawab 1 aja nanti. Masalah zakat emas Ustadz. Ya. Ramadan kemarin kan sudah dikeluarkan zakat emas. Nah berjalannya waktu setelah 3 atau 4 bulan ada penambahan emas. Untuk penambahan ini apakah zakat yang dikeluarkan itu digabung dengan zakat yang emas yang sebelumnya atau dihitung terpisah Ustadz? Karena kalau digabung berarti kan misalnya Ramadan. beda ya. Iya. Kalau enggak berarti di 3 bulan, di tahun dari 3 bulan setelah Ramadan. 3 bulan setelah Ramadan Berarti ada di penambahan Muharram. emas. Ya. Arti di Muharram tahunnya lagi. Memudahkan ibu udah di Ramadan semuanya lihat. Karena bila ibu setiap emas masuk kemudian bikin haul sendiri, ibu pusing. Karena jangan pikirkan emas kali 3 bulan. Kalau tiap hari masuk emas, pusing ini emas mana yang zakatnya hari ini, emas mana yang zakatnya hari ini. Maka ketika masuk Ramadan, walaupun belum 1 tahun, keluarkan saja semuanya. Jelas? Jadi Ramadan tahun depan itu dikeluarkan semuanya Ustadz? Betul. Oh berarti digabung Ustadz ya? Iya. Oh. Boleh 1 lagi Ustadz? Orang yang lain. Ada ibu yang lain? Jazakallah khairan, Gantian Ustadz. ibu. Allah barik fiik. Kalau memang sekarang kurang, nanti di pertemuan selanjutnya kita khususkan tanya jawab saja. Kalau sudah habisnya jawabnya baru kajian. Bismillah. Silahkan. Assalamualaikum Karena warahmatullahi di beberapa wabarakatuh. tempat di Masjid Nurul Iman di Blok S Square itu tidak ada kajian, tanya jawab kajiannya. 2 jam tanya jawab. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi nenek saya punya warisan 1 rumah, anaknya 9 orang. Nah ada satu om saya yang punya pemikiran bahwa pembagian warisan itu rumahnya 1 rumah dibagi 9. Kakak yang nomor 1 dapat bagian ruang tamu, kakak nomor 2 bagian itu. Nanti ada yang dapat kamar mandi aja. Dia kuasai, dia kunci, yang lain gak bisa masuk, baru tahu dah. Di ruang tamu aja dah. Ya enggak ibu, cara membagi warisan bukan seperti itu. Ya, itu namanya warisan, sama Anda mempunyai saham.
Kalau Anda punya saham perusahaan, berarti mesin aja punya Anda? Enggak. Saham itu bagian tidak tertentu dari keseluruhan harta. Ya, itu namanya hissah syai'ah. Begitu juga tadi dengan rumah. Dengan rumah tadi, umpamanya dibagi 9. 2 laki-laki, umpamanya 7 perempuan. Laki-laki 2, 2, 4, tambah 7, 11. Dibagi 11. 2/11 anak laki-laki, 1/11 anak perempuan. Dari bagian manapun dari rumah itu. Gentengnya 2/11 dia. Jangan nanti dapat bagian gentengnya, di genteng aja dah. Yang punya genteng, saya mau jual gentengnya dah, rasain kalian. Hah? Lantainya 1/11, 2/11, kamar mandinya gitu, seluruhnya itu namanya hissah syai'ah. Nggak bisa dibagi gini-gini. Jelas, kecuali tanah dengan dinilai juga, bukan dengan meteran. Karena tanah di bagian akses ke jalan lebih tinggi dari yang tidak punya akses di belakang. Yang bagian tengah-tengah nggak bisa kiri kanan, dia nggak mungkin harus sama, ukurannya besar karena dia harus menembus akses untuk menembus jalan. Maka pembagiannya dengan nilai bukan dengan penentuan. Ya, kecuali rupiah itu bisa atau emas. Kalau rumah petak umpamanya punya 11 rumah petak. Itu bukan yang satu dapat 2, yang satu dapat 1, yang perempuan bukan. Kamu ingin ngambil berapa? Dinilai semua hartanya, rumahnya tadi, ada 11 rumah. Dinilai, tentu beda-beda harganya. Nanti mana yang 2/11, mana yang 1/11. Kalau pas ada yang 2/11, ini 2, ini pas 2/11. Saya ambil ini, gimana yang lain setuju? Setuju. Ini kurang dari 1/11. Dia mengatakan saya ambil ini, kakak lebih itu kak. Ya, 1/11 itu anggap 1 miliar, kakak itu lebih 1 miliar kak. Kakak bayar saya nilainya 900 juta ini. Karena kondisinya segala macam. Berarti kakak bayar 100 juta ke saya. Jelas Ibu? Jelas Ustaz. Allah barik fiik. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada di suatu pesantren, saya nggak usah sebut namanya, nggak besar pesantrennya. Di situ tinggal keluarga gitu. Nah, masing keluarga itu sudah punya anak, sudah besar lah, sudah tamat mahasiswa, ada yang di UI dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang tamat UI ini itu perempuan. Kemudian sebagai syarat di dalam pesantren itu, dia harus menikah dengan anak di pesantren juga. Dipaksa menikah. Dipaksa menikah. Iya, dipaksa. Ya. Zaman Siti Nurbaya berarti. Kasusnya zaman Siti Nurbaya Enggak, pas maksudnya sekarang. artinya anak yang besar itu dipaksa menikah dengan keluarga lain di sana, di pesantren itu. Gitu. Tidak boleh dengan orang luar. Enggak boleh dengan luar. Nah itu ya. Kemudian si anak berarti ini. kan masih masa zaman Siti Nurbaya. Enggak boleh. Iya. Nah, ini pertanyaannya begini. Si anak ini akhirnya dikasih tahu sama pemimpinnya, sesuai dengan peraturan di sini, karena kamu nggak mau nikah dengan satu anak di sini, kamu harus keluar. Ini anak perempuan. Akhirnya perempuannya keluar ke rumah saudaranya. Nah, berkembang waktu 2 tahun. Pesantren tidak berbayar. Tidak berbayar. Ya. Oh. Pesantrennya nggak besar. Saya nggak usah sebut namanya. Ya, terus. Nah, kemudian dia keluar. Si anak ini kemudian udah bekerja, ketemu jodohnya lah, gitu kan. Nah, kemudian dia memberitahu kepada Pesantren. pamannya dia, Pamannya. paman dia karena udah diusir kan. Bapaknya masih di situ, masih di pesantren itu. Nah, di kelas depannya dia mau menikah dengan ini. Dengan pilihannya sendiri. Gitu. Nah, udah cocok, udah datang segala macam ke rumah omnya itu. Nah, menikah, apakah boleh si omnya itu menikahkan anak yang perempuan itu atau keponakannya? Sementara bapaknya masih tidak mau menerima anak itu. Gitu. Yang pilihan itu. Bapak itu sudah tidak menganggap anaknya. Datang ke situ,
Ya udah. WA segala macam nggak diacuhkan gitu. Ini yang boleh membatalkan ke hak perwalian ayah adalah hakim. Ya, si anak ajukan ke pengadilan agama untuk mencabut status perwalian ayahnya. Dengan demikian hakim boleh KUA bisa menikahkannya. Wali hakim. Artinya omnya ya, kakak bapaknya ya? Pemerintah Bapak, Oh gitu. bukan om. Harus pemerintah gitu. Ya. Dicabut dulu status perwaliannya, kemudian baru pemerintah menetapkan apakah KUA yang menikahkannya atau pamannya. Khawatir kalau pamannya nanti digebuk sama bapaknya. Tapi KUA siapa yang berani gebuk? Tapi menurut anak itu, si bapak itu sudah ditanyakan sama kakak bapaknya, ini anak kamu menikah nih. Gitu. Ya terserah aja katanya gitu. Saya terima aja katanya gitu. Ada jawaban Berarti sudah diserahkannya ke adiknya tadi. tapi nggak ikhlas Ustaz. Siapa yang maksa dia? Iya dia akan pesantren dipaksa oleh orang pesantren itu. Gitu. Dan emang agak sulit gitu. Ya, yang biar aman adalah dengan pemerintahan. Perintah ya. Ikhlas nggak ikhlas pemerintahan mencabutnya. Oke. Gak bisa hidup kemudian menzalimi orang kemudian nggak ikhlas segala macam. Itu fungsi negara. Ya, itu fungsi negara agar kezaliman terangkat dalam kehidupan manusia. Oke. Allah ya barik. Masih. Assalamualaikum Ustadz, boleh satu Ustadz? Tidak. Sudah jam 11 lewat 10 Ibu. Ya, insyaAllah pertemuan selanjutnya panitia. Ya, antum jangan buat judul lagi panjang-panjang. Sisa tanya jawab pertemuan lalu. Dia memang beda karakter. Sebagian masjid ya mungkin latar belakang pendidikan, kemudian keterbukaan berbicara. Sebagian masjid disuruh nanya, nggak ada yang nanya, makanya ceramahnya panjang. Sebagian masjid tidak mau, dia yang penting diskusi. Nah itu bagus, sesuaikan. Jelas? Allah barik fiik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.